Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini pada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut
takutnya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia, supaya mereka berpikir. Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Dr. Kusmedi Priharto, spesialis ortopedi Magister Kesehatan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, Pak Asdesra, Pak Fatahillah, teman-teman sejawat Direktur Rumah Sakit Kecamatan, Puskesmas Lurah dan Sudin serta PPSP, kemudian Labkesda dan AGD. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang tidak kurang-kurangnya beliau selalu ada di tengah kita semua. Dan saya merasa begitu tersanjung di mana Bapak selalu senantiasa dekat dengan kami yang selalu melayani masyarakat di garis depan. Kami memang semua berusaha untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, Pak. Walaupun memang di sana sini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan kami dalam memberikan pelayanan-pelayanan tersebut. Untuk itu pada hari ini sekaligus kami melakukan halal bihalal
depan tentunya pelayanan kami akan bisa menjadi lebih baik lagi, apalagi dengan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian serta Bapak Gubernur. Bapak yang saya hormati, pada saat ini di sini terdiri dari bukan seluruh karyawan, wakil dari karyawan, di mana memang karyawan di Dinas Kesehatan di jajarannya itu banyak sekali, Pak. Kira-kira sekitar 17.000 secara total yang melayani di 394 puskesmas, 20 rumah sakit kecamatan, dan 7 rumah sakit umum daerah. Masih ada juga yang di UKPD, ada juga yang di Sudinkes Kesehatan. Jadi memang banyak. Tentunya kami juga mempunyai tugas masing-masing yang saat ini pun kami di jajaran kesehatan sedang menerima cobaan tentang masalah vaksin. Namun alhamdulillah teman-teman di lapangan secara sigap bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan kami sudah membuka posko pada semua jajaran puskesmas, baik kelurahan atau kecamatan, rumah sakit kecamatan, rumah sakit umum daerah. Harapan kami agar masyarakat tidak perlu terlalu jauh dari tempat tinggalnya untuk melaporkan kepada kami, dan selanjutnya kami yang akan mentelisik apakah pasien tersebut harus diulang vaksinasi atau tidak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara singkat, Pak. Namun kami terus terang terima kasih sekali atas kehadiran Bapak yang bisa senantiasa menyemangati kami dalam memberikan pelayanan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan pengarahan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Basuki Cahayapurnama dengan segala hormat. Kami persilakan. Ya, pertama-tama saya mau sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, masih bulan Syawal. Saya hormati Pak Askespa, Pak Taira, Pak Kusmedi, dan juga ada tamu Pak Imam dari ISQ 165 ya, Pak Adi Ginandar, dan tentu Kepala SUD, RS, UK, Puskesmas. Tadi ada apa? Ada UKPD, ada Lokisda, ada ambulan gawat darurat AGD, dan tentu semua yang hadir di sini semua. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, saya lihat ini suasananya ini betul-betul suasana tausiah gitu tadi. Ya kan, kita masih Ramadan, Syawal. Nah ini baik. Nah saya ingin sekali ini anggaplah sebagai ada dari SQ lagi. Ini ingatkan kita kembali sama sumpah jabatan kita mula-mula. Saya paling khawatir dokter, perawat, atau bidan apapun setelah jadi dokter sekian lama, jadi terbiasa lihat orang meninggal, lihat ditolong, ya biasa-biasa saja gitu. Nah, kita ada ketok pintu lain dengan hati. Saya sampai bilang sama Pak Askesra, sama Aspom, kalau RT RW yang nggak peduli kepada warga, berhentikan saja. Itu apa itu? Ini kota besar. Mungkin Bapak Ibu nggak sadar. Saya itu suka kalau jalan mobil itu saya suka lihatin orang lagi berdiri nunggu. Kalau saya naik mobil orang di bus pun berdiri, saya suka lihatin itu. Untuk apa? Kadang-kadang orang Jakarta itu banyak sekali. Misalnya kemarin saya langsung kontak tisuk lalu lalang di situ. Saya lihat ada satu ibu-ibu lagi nyadar di tiang listrik, bukan pengemis gitu. Dia pegang kayak
belanjaan kresek gitu ya, lagi nyandar ke tiang, mukanya sedih banget gitu. Karena kita macet buru-buru kan, nggak mungkin berhenti banyak order justru. Saya bisa membaca mukanya, saya nggak tahu orang pasti lagi sedih banget. Saya nggak tahu apa dia berpikir, keluarganya sakit atau dia sakit, dia takut berobat. Karena dia nggak tahu ada informasi BPJS Kesehatan yang bisa kita bayarin gitu. PBI, bantuan iuran. Banyak orang Jakarta nggak sadar. Jadi banyak orang Jakarta masih hidup di tengah-tengah apa ya, kesulitan. Dia berpikir nggak ada yang bisa bantu dia. Kadang-kadang ke saudara itu juga nggak gampang. Kalau di kampung, saudara terdekat adalah tetangga terdekat. Jakarta, aduh, boro-boro. Ketemu tetangga itu cuma, kalau mau dengar gosip tetangga itu dari mana teman? Antar sopir, antar pembantu. Serius ini. Saya lama tinggal di Jakarta kan bujangan gitu ya. Dan sopir, karena saya memang suka ngobrol sama pembantu, sopir, sering ngobrol gitu. Wah, saya bisa tahu semua cerita gosip orang tetangga itu. Jadi itu sopir, jadi Bapak Ibu, sopir pembantu kita itu bisa cerita semua. Jadi kalau berantem tuh mesti agak silent di kamar. Oh nggak dia cerita nanti sama tetangga. Dia masuk cerita sama pembantu sebelah sebetulnya. Pembantu sebelah lagi baik, nyonyanya lagi, ya lagi ngajak ngomong sebentar. Wah, cerita semua. Nah, saya pengen cerita itu harusnya positif buat kita. Saya bayangkan kalau ada RT RW yang ngurusin masyarakat seperti itu, kita harus turun tangan bantu. Misal tadi pagi saya baca berita ada orang hamil meninggal di angkot. Walaupun beritanya menurut saya agak salah gitu ya. Seolah-olah dia datang ke puskesmas pakai angkot, lalu dari puskesmas dirujuk ke Pasar Rebo, tetap pakai angkot. Beritanya gitu loh. Jadi Bapak Ibu bayangkan hidup di zaman ini, kita berbuat saja, beritanya masih bisa salah. Apalagi kagak berbuat. Kita berbuat saja, kalau saya sih udah kenyang. Misalnya di spin itu udah kenyang saya. Saya sampai lebaran kemarin pulang kampung, saya ke rumah teman bapak saya, masih hidup. Saya sampai 80 tadi ya. Guru saya juga masih hidup, 80. Dan kakek nenek saya aja masih sehat, 92. Kalau di bawah 80 mah masih. Di Jakarta ini 78 kesempatan hidup. 78. Jadi orang 70 itu biasa. Dia bilang gini sama saya, ya kita butuh ketemu orang tua, sama anaknya cerita. Dia bilang gini, kamu mesti tahan. Kenapa? Gak heran yang kamu alamin. Kenapa? Saya tanya gitu. Kita diajarin di kampung, di kampung banget di selatan yang itu. Bapak saya lahir di sini. Dia bilang ini, kalau di kampung diajarin potong pohon. Carilah pohon yang paling lurus. Kalau yang bengkok jangan dipotong. Jadi kalau masuk kampung itu pasti cari pohon yang lurus untuk dipotong. Jadi kalau kamu mau dipotongin banyak orang, gak heran karena kamu terlalu lurus. Itu dia politik gitu. Terus dipotong. Nah saya cerita ini untuk mendahului di SQ-nya Pak Hari Ginanjar. Saya juga tidak ingin ikut nangis-nangis bertobat. Besoknya lagi balik lagi itu namanya tobat itu. Tobat umat gitu ya. Tapi kalau mau tobat nggak apa-apa, asal grafiknya itu ke atas. Itu manusiawi. Saya pernah ditanya dari anak-anak, apa sih Pak artinya orang yang suci kayak gitu? Anak TK SD suka tanya aneh-aneh. Yang nggak berdosa. Jadi mana ada orang nggak berdosa? Mana ada orang suci di dunia ini? Dan pergi grafiknya kalau ini batas 0, jangan plus minus di sini saja mainnya. Itu namanya tobat umat kan. Nah kita harusnya itu kita
kita jatuh bangunnya itu grafiknya ke atas. Jadi kita nggak lakukan lagi kesalahan yang dulu. Kita jatuh bangun, tapi kita grafiknya ke atas. Nggak ada sempurna sampai kita muka ketemu Tuhan baru sempurna gitu. Ya, saya sekolah Islam SD sampai SMP. Saya nggak bisa jadi kalau nggak kalah menjadi ustaz sama saya. Karena waktu mau masuk ke masjid diusir, nggak boleh. Ya, itu soal hidayah, soal orang Kristen, soal anugerah. Tapi saya ingin pengalaman ini ada di Bapak Ibu yang menolong orang di kesehatan. Jadi kalau ketemu orang, kita harus tanya. Sederhana kadang-kadang. Saya 13 tahun itu melayani ke rumah sakit sama di pinggir rel di Jakarta. Masih bisa ngerti orang yang sakit itu kok nggak ada duit, sengsara setengah mati. Kalau ICU berapa duit? Makanya saya begitu senang ketika membaca Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SDSN. Dan sekarang kita bersyukur harusnya BPJS itu tahun 2009. Nah kemudian 2011 ya, baru keluar. Nah sekarang kita lagi jalankan. Saya juga bersyukur senang Bapak Ibu gak marah-marah lagi. Dulu masih di WA grup, BBM grup. Apa-apa ini, kencing saja 2.000. Dokter cuma dihargai satu pasien 2.000. Dia gak ngerti kapitasi. Gak ngerti lagi sistem asuransi. Sekarang masih belum. Karena terlalu sedikit Pak. 10.000 orang pegang 1.000, 2.000 orang saja. Gak bisa. Dokter sekarang juga masih mengeluh dengan tarif yang ada. Gak apa-apa, tapi bukan salah BPJS-nya. Tarifnya yang harus kita sesuaikan. Ya sabar dikit. Negara kita lumayan. Dari dijalankan sekarang relatif sudah baik. Negara lain lebih susah. Lama urusnya itu. Nanti kita sudah relatif lebih baik. Ya sabar aja. Semua ada pengorbanan. Yang dulu rezeki gede, ya disesuaikan ke bawah. Dulu kan saya enaknya aja dan infus mau 3 botol, mau 10 botol itu mau pikirin. Yang penting jam kita bayar, kayak gitu. Sekarang nggak bisa. Kita semua ada case meet. Kasus yang kita sudah sepakati di studi. Nah saya yakin berapa tahun ke depan ini akan makin baik. Konsep 1.250 orang. Sorry saya lagi flu. 1.250 dokter. Pasien satu dokter, perawat, bidan harus kita jalankan. Kita habiskan duit banyak untuk kesehatan, nggak apa-apa. Yang penting orang jangan sakit, supaya dia produktivitasnya tetap terjaga. Kita mau subsidi di sini. Yang paling penting apa? Sehat. Nah saya juga harap Bapak Ibu tetap dokter, perawat, bidan, jaga kesehatan juga. Ngajarin orang pinggang tapi lebih dari 100 gitu ya. Tapi punya kita sendiri 100 lebih gitu. Ya contoh lebih gampang daripada kita ngomong sebetulnya. Kalau Bapak Ibu bisa jaga dengan baik, kurangi makan karbo, biarin orang. Kita makan nasinya udah separuh. Kita bisa itu. Jadi model-model ini masih terus disuarakan. Nah, yang paling penting hati tadi. Nah, saya nggak mau dengar lagi misal ini. Pasien datang berobat ke RSUK atau RSUD atau puskesmas. Langsung otaknya itu, mudah-mudahan bayar, mudah-mudahan bayar. Kan BRUD, lumayan dong. Tambahan, kalau cuma pakai kapitasi bayar, coding-coding kan kurang top ini. Kalau yang datang ini, kan salah lu dong, bukan salah saya dong. Anda kan mau gaya-gaya bayar sendiri. Kelas 1, kelas 2, apa-apa. Saya nggak mau juga di pemerintah kita seperti itu. Ya Bapak Ibu, Pak Kusmedi sudah sampaikan. Saya kira sampaikan seluruh jajaran. Bapak Ibu harus tanya tiap pasien datang, Anda punya asuransi atau tidak? Kalau dia tidak, Bapak Ibu harus ngajarin dia punya asuransi. Yang nggak mampu, langsung kita PBI-kan. Supaya apa? Tidak ada orang yang stres begitu sakit. Dulu ada kartunnya. Kartun
check up dokter. Gak apa-apa, sehat gitu ya. Tapi begitu kemudian udah masuk ruangan, udah dokter plus spesialis pegang lagi, kenapa? Takut mahal. Itu ada kartunnya itu. Itu orang, ini kok ke dokter tuh mikir duitnya. Tapi kalau ada asuransi dia tenang. Nanti bapak ibu penghasilannya juga akan makin membaik. Nah sekarang kita cukup bayar cukup baik. Kita subsidi cukup besar. Maksudnya bapak ibu pengen kerja di puskes, RSUK, RSUD. Kalau mau praktek silakan. Tapi usahakan orang ada asuransi. Asuransi swasta, bisa bayar fee for service, dorong saja dia punya asuransi. Tapi BPJS ini wajib. Supaya tidak ada orang yang berkurang hartanya atau jadi miskin karena sakit. Nah itu yang membuat salah satu alasan saya mau jadi politisi sebetulnya. Ini bukan habitat saya. Makanya saya dianggap orang agak aneh di tengah hutan belantara politik. Bukan habitat saya. Saya adalah salah satu yang membuat saya paling stres. Itu ketika sakit nggak bisa saya bantu uang. Karena kalau masuk ICU bisa jutaan. Zaman saya bantu 800.000 saja berat. Orang masuk ICU, kamu mau kasih berapa? 2 juta? Gak cukup juga. Yang datang bukan satu orang, puluhan. Sampai urunan duit di rumah sakit. Nah saya berpikir kenapa kita ada urutan secara nasional. Nah itulah BPJS Kesehatan dan tenaga kerja. Uang orang yang sehat, tolong yang sakit. Nah ini akar budaya bangsa kita nih, gotong royong. Nah, tapi kalau tidak didukung oleh dokter, perawat, bidan yang baik, yang punya hati, rusak kita. Nah, saya juga tidak ingin Bapak Ibu kelihatan sangat agamis, tapi nggak punya hati yang empati. Yang kita butuhkan jadi pejabat, orang tanya sama saya, apa sih syarat jadi pejabat? Gampang, nggak usah sekolah. Syaratnya masih SMA aja dulu sudah bisa jadi gitu ya. Yang penting satu, jangan terima suap. Kalau terima suap, Anda akan membengkokkan keadilan. Semua nabi ngajarinnya begitu. Yang kedua, jangan berpihak. Kita ikutin aturan saja. Nah, yang ketiga, ya Anda harus punya hati yang empati tadi. Melihat orang lain seperti ini sesama manusia. Ya kan? Oh, Islam bilang hablum minannas, hablum min Allah dulu ya. Min Allah belum min anas. Vertikal, horizontal. Karena pada kedua kalimat inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi sebetulnya. Itu juga ada di Pancasila kita. Ketuhanan, keadilan. Keadilan itu hablum min anas. Ketuhanan ya hablum min Allah. Nah ini kalau Bapak Ibu punya hati seperti ini, saya yakin warga seluruh Jakarta akan lebih sehat, lebih panjang umur. Kita kalau udah sakit, bokeh lagi kan ya. Perawatnya judes, dokternya lihat gak ada duit, apa? BPJS, PBI lagi. Wah langsung ya. Jadi orang itu ya, psikologi. Orang yang agak miskin, itu lebih sensitif. Sensitif itu. Jadi kita harus hati-hati itu. Dia waktu dia datang, ya sama kayak kita gini lah. Kalau kita datang duduk itu ya, kalau lagi minder gitu ya. Waduh, bingung mau duduk di kursi mana, takut diusir. Kadang-kadang ada acara tuh salah duduk diusir. Itu membuat kita tuh jadi takut duduk juga gitu. Kita bingung kan, ini duduk di mana gitu. Nah saya udah jadi gubernur Wagub, saya takut duduk sembarangan. Bisa diusir tuh, mohon maaf Pak, kursinya menteri Pak. Gitu-gitu mandat. Tapi nggak lucu juga gitu. Nah kalau Bapak Ibu begitu lihat BPJS nggak dilayani, itu dia mulai down. Itu yang terjadi di Jakarta. Semua akhirnya begitu sakit membeli BPJS mandiri. Karena cepat, beli 2 hari cepat. Sakit terpaksa.
Begitu selesai, mampu nggak dia bayar? Enggak, 70-80 M. Nah ini masalah. Kenapa? Karena mungkin salah satu kesalahan kita juga. Kita di puskesmas kurang menolong, bukan sakitnya, menolong orang untuk ngerti bangsa ini punya gotong royong di kesehatan namanya BPJS Kesehatan. Nah itu Bapak Ibu harus terus sampaikan. Karena ini yang membuat saya punya sukacita, bukan bahagia lagi. Saya gunakan kata sukacita, melampaui ketika saya jadi pengusaha. Saya waktu jadi pengusaha punya duit, keluar waktu, tenaga, nolong orang di rumah sakit. Kadang-kadang mau minta ambulan jemput orang miskin aja susah. Mau minta pelayanan dokter saja, dia itu air kencing, ada mayat udah meninggal. Kelas 3 kan, kadang-kadang udah dipanggil pulang tetangganya. Kadang-kadang belum diberesin spray dan semua. Kadang-kadang urinnya aja masih di situ. Bayangin kalau jadi sebelahnya agak stres gak kira-kira. Nanti jadi mistik tuh, terasa bau badannya lewat. Padahal bukan, spraynya belum ditiup angin dong. Wah sekeribat. Ada angin gitu kan, buka pintu, ada baunya, kayaknya rohnya balik lagi tuh. Ya minyak anginnya sama situ mau beres. Gara-gara kayak gitu, dia mulai takut. Waduh jangan-jangan aku juga kurang ramah sama dia nih. Kalau dia lapor malaikat ngajak mau pergi juga gimana? Itu kalau orang mistik bisa macam-macam. Itu cuma gara-gara kita aja gak mau beresin urinnya apa gitu. Nah ini yang kita sederhana, gak bisa saya lakukan. Tapi begitu saya jadi gubernur, wagub, wah saya senang. Kenapa senang? Yang satu lihat SMS, pada kasus orang bilang dia kena jantung, mati jadi nolongnya gimana? Wah aku pusing lah, masuk aja ke WA grup kesehatan. Pasti ada yang belum tidur. Aku juga gak kenal siapa, aku lempar ke situ. Siapa yang urusin? Udah laporin untuk ke jam 2. Itulah enaknya jadi pejabat. Itu enak situ kan. Nolong orang cepet, panggil ambulan. Nah, apalagi saya tanya teman saya yang kaya-kaya, dia pernah sumbang 1 juta US dollar filantropi. Wah diakui dunia, bangga. Saya sumbang 1 juta dolar untuk kegiatan sosial ini. Di Amerika berapa? Ya 1 juta 100.000. Hebat. Kamu lebih kaya dari saya. Kamu gak pernah keluarin 250 juta US dollar sumbang orang. Gak pernah. Aku bisa PSO naik bus Transjakarta tuh, sumbang tahun depan 3 triliun. Anak kuliah sekolah 2 triliun. Itu 180 ribu juta US dollar. Kesehatan subsidi berapa? Itu nggak bisa dibayar ketika kita jadi pengusaha. Nah saya kira kita semua orang yang, saya nggak suka kata beragama, sebenarnya kita punya Tuhan. Kalau kita bicara secara nasional, Tuhan yang Maha Esa, kita harus bersyukur. Tuhan izinkan kita menyandang jabatan kita ini. Istilah agama ya kita amanah, dapat amanah. Nah kalau kita bisa melakukan dengan baik, apalagi menolong kesehatan orang, Bapak Ibu percaya sama saya, sukacitanya itu mengalahkan ketika orang lagi panen raya, kaya raya itu yang saya rasakan. Makanya susah nggak? Kalau dipikirin susah lebih ya susah. Masih bangun pagi-pagi ya. Tadi saya berpikir 8.30 acara sini. Wah agak siang dikit, sarapan di rumah aja deh, santai. Oh bisa langsung di rumah ke sini, pas toh. Dia teringat lagi di depan kantor banyak orang nunggu. Aku sini di 7:30, kasihan juga dia nunggu. Udah kalau itu aku mendingan ke kantor dulu deh. Temen mereka dulu. Aku temen mereka ngekin juga kadang-kadang. Ngekin, jelasin masih enggak mau. Tapi itulah pelayanan. Ini pelayanan. Ya kan? Saya nggak tahu Bapak Ibu suka nggak cerita-cerita nabi-nabi yang begitu. Saya suka.
Kalau zaman Nabi Muhammad itu masjid itu tower itu tuh ngintip-ngintip rumah siapa berasa apa enggak gitu. Bukan kebakaran ya, maksudnya dapurnya kurang apa enggak. Ya sampai urusan sosial tuh dipikirin. Nah kita sebenarnya nggak mungkin kota besar. Yang mungkin ya kita sama tetangga. PNS DKI dulu, saya nggak tahu sekarang. Saya pernah dengar, tentu nggak semua. Banyak tetangga itu ngomong sama saya, PNS DKI itu agak sombong di dalam lingkungan rumahnya. Mungkin bukan sombong, Bapak Ibu terlalu sibuk, terlalu capek, langsung masuk rumah udah males. Tapi minimal kalau tetangga ada meninggal, ada apa, ada acara yang mampir. Senyum nggak salah kok, betul lah. Saya ngelamar kerja di ISQ, dikasih ibadah. Senyum itu bagian ibadah. Senyum. Orang senyum juga kelihatan lebih cantik, lebih cakep, betul kan? Senyum ketemu. Ya mau marah nggak apa-apa, tapi marahnya jangan terlalu lama, nanti stroke tuh. Jadi kalau marahnya marah terus langsung turun, itu bagus. Pasti di MRI otak, jantung pasti nggak ada endapan. Karena di booster, boost. Nah, ini darahnya lancar. Marah, boleh Tuhan bisa marah nggak? Marah. Tadi dibaca apa tuh? Gunung kan oleh Al-Quran bisa terpecah-pecah nunduk. Artinya apa? Lu kok nggak mau tunduk? Azab itu mengerikan, itu marah. Kita sifat marah ini dari Tuhan. Jadi kalau marah terus-menerus, nggak ada empati, nggak ada kasih sayang, itu mah setan namanya. Itu juga mesti nggak bisa memaafkan. Nah, hal-hal ini yang saya ingin ada di Bapak Ibu di pelayanan ke depan. Saya betul-betul agak saraf kalau lihat ada orang sakit gak dilayani. Karena dari kecil saya dihadapin di rumah tiap hari ketemu orang seperti itu. Makanya bapak saya ngotot maksa saya jadi dokter. Supaya di kampung dulu gak ada yang mau ke Belitung, kasihan di kampung. Bapak saya saking pengen ada dokter, soalnya dokter Belanda pada pergi semua. Kan dokter susah, bukan Timah sampai tahun 59. Susah. Itu yang membuat bapak saya kan saya jadi dokter. Cari setengah mati cara untuk saya jadi dokter. Suruh masuk UI lagi bapak saya. Nggak dapat lolos ke tes UI ya, nggak ada ikut bimbingan, susah lagi kan, orang kampung lagi. Akhirnya masukin kemana? UI maksudnya. UI itu yang mirip-mirip. UI kan di kampung dengannya dari FK apa? FK UI. Yang penting UI ada UI gitu. Dulu kita belum tahu ada UII. Di Jogja itu ada UII. Islam Indonesia ada. Itu baca mesti UI. Ya. Itu juga mirip gitu ya. Nah ini yang terlalu saking pengennya dokter. Cuma saya udah orientasi, saya pikir saya nggak cocok jadi dokter. Terus saya pindah. Sekarang saya lagi berusaha supaya anak saya ini, ya saya nggak maksa dia nggak gitu. Ya persuasif. Cerita kakek saya, kakek dia, dia mau jadi dokter. Jadi ya udah, mudah-mudahan kamu bisa. Jadi saya ingin, yang buat saya semangat, yang mau jadi dokter banyak. Tapi jadi dokter saya ingatkan, kamu susah mau kaya. Karena bisa sampai spesialis bisa 30-an, bisa 35. Nah, Bapak Ibu yang udah di sini, saya kira Pemda bayar lumayan lah sekarang ini. Dibandingkan rumah sakit swasta itu, saya kira kita sudah di atas rata-rata mereka. Dokter di swasta, saya punya teman banyak dokter. Adik saya dokter juga, punya teman. Saya sama adik saya itu beda 1 tahun. Jadi teman dia juga teman saya. Itu yang kerja rumah sakit setengah mati itu gaji sampai 7 juta. Swasta hebat-hebat itu. Kalau dokter biasa ya, sampai itu loh, yang jaga malam itu juga gak besar-besar amat itu. Masa doain supaya banyak orang masuk IGD kan gak lucu juga ya. Kayak jual peti mati aja kan. Nggak mungkin doain gitu. Nah saya ingin Bapak Ibu, kita harus belajar cukup dengan penghasilan kita. Saya begitu senang, bukan karena penghasilan gaji DKI gak besar-besar amat. Ya saya cuma senang bisa tolong banyak orang.
naik mobil kagak bayar, punya Pemda soalnya. Gak usah beli mobil saya. Apa beli mobil 5 tahun? Masih beli sekarang, masih pensiun, udah ganti model, keketuaan. Rugi kan? Nah jadi saya ingin Bapak Ibu, asal ada penghasilan, pakaian, makanan, ya bisa anak sekolah, kesehatan, ya cukup lah itu saya kira. Kita udah, pernah tanya mas, kamu mau jadi gubernur mau ngapain? Saya cari kerja. Masih join bisnis sambil kerja. Ya saya siapkan mental saya seperti itu. Makanya sekarang saya jarang. Kadang-kadang saya lupa sih gubernur sebetulnya. Karena saya nggak punya ruangan kerja. Saya kayak pegawai saja di Pemda itu. Satu ruangan rame-rame sama staf. Ya kerja aja. Makan siang input dari staf, dengerin Bapak. Sabtu Minggu hampir semua surat saya baca. Saya ingin tahu apa yang terjadi. Surat tembusan Bapak Ibu pun semua saya baca. Jadi saya ngerti, oke gitu pikirannya ini. Ketika tembusan pun saya kasih disposisi. Disposisi saya pun termasuk banyak supaya jelas. Tapi saya kira tulisan saya sama dokter ya 11-12. Tapi yang penting masih bisa dibaca. Dokter nggak bisa dibaca, pusing kadang-kadang. Mereka kalau ada tahu resep, saya juga suka ngambilin obat tuh, bantu asisten apoteker. Karena ibu saya punya apotek. Ini kalau kita baca tulisan dokter, kita sudah bisa baca. Kalau dia tulis paracetamol kan paracetus garis. Kita udah ngerti lah, pasti paracetamol. Baik berapa kali. Kita udah ngerti. Karena hampir tiap hari baca. Tapi kalau disposisi surat nggak bisa seperti itu. 3-4 kata di belakang nggak bisa ditarik. Karena orang nggak bisa masih tulis. Tulisan saya sekarang jauh lebih bagus setelah jadi pejabat. Karena masih disposisi ya. Pada waktu kecil saya nggak pernah menyiapkan belajar tulis. Bapak saya ngajarin saya nulis. Orang tua dulu tulisnya bagus, kayak ada garisnya. Bagus sekali. Kertas nggak ada garis pun gitu bagus. Nggak bisa saya belajar. Saya hanya bisa belajar tanda tangan saja. Yang bisa lempengin. Terus bapak saya bilang itu nggak apa-apa. Mungkin zaman kamu semua sudah pakai ketik, nggak ngerti komputer dulu. Jadi saya dari kecil kelas 4 SD kalau nggak salah, saya sudah bisa ketik 10 jari ditutup mata. Diajarin sekretaris bapak saya. Bapak saya bilang tulisan nggak apa-apa jelek, yang penting tanda tangan bagus. Nggak bisa ketik. Dan saya cerita ini sama dengan Bapak Ibu teman. Kita sekarang lebih hebat. Rumah sakit kita pun puskesmas wajib penampilan bagus. Tapi yang penting pelayanan. Berapa jiwa bisa diselamatkan? Berapa panjang usia orang Jakarta? Kalau ini bisa kita capai, inilah target kebahagiaan yang nggak bisa dibayar dengan uang. Ya saya harap saya mendahului di SQ kasih sedikit tausiah seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pembacaan doa kepada Bapak Rustam Effendi kami persilakan. Marilah kita tundukkan kepala kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan sehat semua anak-anak kita, orang-orang tua kita. Mudah-mudahan tidak ada tempat yang berlindung kecuali kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalam ala Allah tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qawmi zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya kendali acara halal bihalal yang dikemas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui SQ akan dikendalikan oleh tim SQ. Dan untuk acara pembukaan cukup sampai di sini. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang telah berkenan memberikan sambutan dan arahan untuk menyemangati kita dalam melayani masyarakat dengan hati yang tulus. Ntar kita kesana aja dah kalau mau ya. Ternyata nama adek gue. Kita di sini ya dong. Pak, lagi ya Pak ya. Sebentar kok. Udah disiapin ya, Bebet? Udah. Udah bangun dulu. Udah berapa? Ada nasi kuli juga Pak. Kalau Mbak Pak, nasi kebuli mau diambilkan Pak? Ini Pak, ikut Pak. Terkait ada kemarin yang meninggal yang di angkot Malaysia. Sebenarnya gimana sih Pak kejadiannya Pak? Boleh dijelaskan? Jadi pasien itu sebenarnya 1 hari sebelumnya sudah harus ke rumah sakit untuk melahirkan. Tapi karena bapaknya mau kerja malam itu, kita bapaknya besok pagi aja. Nah kemudian ternyata pagi-pagi sudah bermasalah sama tetangganya, bawa ke rumah sakit naik angkot. Tapi beritanya yang ditolong di angkot itu salah, nggak ada yang ditolong di angkot. Dia sampai di rumah sakit Pasar Rebo ditolong sampai ke kamar semua. Itu oleh tetangganya langsung dibawa sendiri ke sana. Kalau dia nelpon kita atau dia memberitahu kita, pasti kita kirim ambulans. Ambulans gratis kita semuanya. Jadi ada mau kemana aja, kalau memang dia nggak bisa gerak sendiri, biasanya ambulans langsung datang ke sana. Jadi nggak benar berita waktu dirujuk puskesmas ke rumah sakit pakai angkot, enggak. Dia langsung diangkat pakai angkot ke rumah sakit. Iya. Jadi bukan rujuk ke puskesmas lalu puskesmas. Kalau puskesmas kita ada ambulans semua. Kamu cobain telepon ambulans, cepet datangnya gitu. Tapi ketersediaan ambulans sendiri banyak. Cepet kok gitu. Kita kan ada ambulans gawat darurat spesial. Kalau di Jakarta sendiri? Saya nggak tahu. 48 yang gawat darurat, tapi yang rumah sakit ada 100-an. Kita dibanding swasta, pengalaman teman saya, telepon ambulans kita lebih cepat datang dibanding swasta. Ya. Pak, soal pembelian hasil kareng Pak, udah gimana kasusnya Pak? Kita tunggu aja, polisi, baris krim udah tanganin, udah panggil. Hari ini kan Kemarin juga semua yang asli udah diambil juga. hari ini Pak Wagub dipanggil Pak, gimana Pak? Ya, biasa lah, saya jadi panggil. Paknya mau cek vaksin gitu tuh hasilnya. Ya apa-apa, yang penting udah tercatat dulu, lalu kita ajuin hak pakai. Semua. Ya,
Nah, saya kayak BPKD Indonesia. Ya. Pak, terjadinya vaksin palsu Pak, ini dari pihak rumah sakit mengaku karena ketersediaan dari DKI sendiri memberikan vaksin itu tidak cukup Pak. Makanya mereka ngambil distributor nggak resmi. Dulu vaksin itu ada dua, ada vaksin yang wajib, ada vaksin dasar, ada vaksin yang tambahan. Yang vaksin tambahan itu bukan kita yang kontrol. Kalau vaksin dasar wajib memang di kita. Tapi vaksin wajib tetap sedianya aman ya Pak? Kalau wajib tersudah aman. Kalau nggak aman orang udah ribut. Kami kan ada peraturan. Kalau kamu tidak ada sertifikat vaksin, anak kamu nggak bisa sekolah loh. Jadi orang DKI itu nggak mungkin nggak vaksin selama anaknya mau sekolah. Tapi kalau tanpa sertifikat vaksin, kamu nggak bisa sekolahin anak di Jakarta. Itu yang kita lakukan dan gratis lagi. Pak, satu lagi Pak mengenai survei yang mengatakan bahwa Bapak 50% masyarakat Jakarta memilih Bapak itu. Ini survei nggak usah ngomong, orang tanya surveinya gimana, metodenya siapa, ngapain? Ngomong kerja aja lah. Dokter perawat swasta kan memang Sudah kita tahu. Ya, sudah nggak boleh praktek itu semuanya. Sama di rumah sakitnya juga sudah ditawarkan untuk melakukan itu. Ini yang pegang. Win. Pakai ini Pak. Nggak usah. Dingin tapi. SOP-nya pakai apa? Yang lama. Dingin. Dingin berarti. Dingin. Nggak bisa masuk tapi ya dingin. Iya. Buka aja dari sini Bu, ininya dibuka aja. Nah, ininya dibuka aja. Ibu maju dikit Bu. Nah. Dorong dong. Kameranya aja. Dorong ya. Keburu nggak dingin. Suhunya berubah. Dia berubah nih. Buka pintu tutup lagi. Kali 1 hari. Jadi dia memang terbuka 1 menit aja suhunya turun. Dia kontak ini kering lah dia. Iya. Kita lagi beli 1 lagi Pak untuk penyimpanan. Itu yang Jadi terjaga ininya suhunya. Iya Pak. Jadi satu hari harus 3 kali cek. Cek temperaturnya. Iya. Makanya ruangnya ruang khusus seperti itu. Enggak sama ya. Iya. Ini yang lebih bagus. Sama kan? Iya. Di sini sama. Beda. Ini kartu monitor suhu kami pagi sore kita pantau betul. Oh, oke. Ini benar. Ini paling besar. Ini masih ada ini lebih benar. Tapi dia nggak terlalu. Yang benar Masih terpapar. Masih ada. Iya, enggak lah. Apa ya? Rusak ya zoomnya? Yuk. Lagi ada Rio. 3 yang satu. Kapasitasnya 1. Oh, banyak. Kami yang vaksin apa aja? Kayak ini nggak masalah kalau ini. Oh ini sih tempat bekasnya aja. Oh bekas kotaknya. Kotaknya karena pada saat membawa ke Oh. harus terjaga di dalam itu ada ininya juga ada. Kayak freezer ikan semua. Iya. Di rumah sakit juga semuanya vaksinnya.
coba gitu. Iya, Pak. Jelasin aja. Ya, kami merawat vaksinnya seperti merawat bayi karena betul-betul terjaga kualitasnya. Jumlah sasaran bayi kita sekitar 150.000 setiap tahun di DKI Jakarta. Jumlah itu sudah sesuai dengan kebutuhan vaksin disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Vaksin-vaksin kami ada beberapa jenis, ada 9 jenis, di mana setiap bulan kita mendapatkan dari Kementerian Kesehatan. Dari tingkat provinsi kita distribusi sampai dengan tingkat kota kita distribusi sampai dengan puskesmas kecamatan. Di puskesmas kecamatan, semua rumah sakit, dokter praktek pribadi, bidan, klinik bisa mengambil secara gratis vaksin-vaksin kita. Vaksin ini secara independen diaudit oleh auditor independen supaya terjaga betul kualitasnya. Ada beberapa monitor indikator yang harus kita jaga. Pertama adalah suhu. Suhu harus terjaga 2-8 derajat Celcius. Kita monitor sehari 2 kali, pagi dan sore. Kemudian ini juga harus berlaku sampai dengan di tingkat layanan. Dan kita ada supervisi suportif sampai di tingkat layanan untuk memastikan bahwa kualitas telah terjaga. Pak, mengenai pengelolaan limbah rumah sakit di Jakarta bagaimana sih Pak? Pengelolaan limbah di rumah sakit ada Permenkesnya, harus mengikuti Permenkes karena limbah rumah sakit itu termasuk limbah B3. Nah, buat mereka yang tidak bisa mengelola sendiri, biasanya dikelola oleh pihak ketiga yang meyakinkan betul bahwa itu dikelola dengan baik. Karena kalau yang mengambil itu ternyata tidak mengelola dengan baik, bermasalah juga. Tapi kan sebenarnya ini kan vaksin palsu itu banyak dari botol-botol yang dibuang dari limbah itu, Pak. Ya, itu makanya yang sedang kita lakukan, yang kemarin diinginkan Pak Gubernur, kita lihat kembali fasilitas-fasilitas kesehatan itu apakah sudah mengelola dengan baik. Kalau belum mengelola dengan baik, kita kasih kesempatan 1 minggu untuk memperbaiki. Kalau belum bisa memperbaiki, sementara izinnya kita kita berhentikan dulu. Pak, mengenai insinerator sendiri di rumah sakit Jakarta Insinerator dulu memang ada, tapi sekarang dengan keadaan kota, kemudian dengan asapnya itu tidak diperbolehkan lagi. Jadi praktis itu banyak dikelola oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya yang harus kita sertifikasi. Pak, kalau pengawasan vaksin seperti pentavalen yang kemarin juga ditemukan itu palsu, Pak. Kan sebetulnya di Undang-Undang 58 tahun 2012 bukan lagi berada di bawah BPOM, sudah berada di bawah Dinas Kesehatan Provinsi. Bagaimana Pak itu bisa terjadi kepalsuan? Pengawasannya sudah seperti apa? Berarti ada kecolongan, Pak? Bagaimana? Ya, bukan masalah kecolongan. Kamu tahu ada 2.000 lebih daripada tempat-tempat pelayanan kesehatan. Kalau karyawan dinas kesehatan suruh mengawasi secara keseluruhan, tentunya nggak bisa. Nanti kapan kita melayani masyarakat? Jadi yang paling penting adalah kita harus bersama-sama. Kalau masyarakat merasa ada yang atau misalnya meragukan, mencurigakan, laporkan segera ke puskesmas supaya kita bisa memeriksa dan bisa kita tindak. Tapi sebetulnya audit pengawasannya sampai seberapa sih Pak? Sampai ke pustu-pustu misalnya, sampai yang mestinya puskesmas yang paling dekat dengan masyarakat untuk semacam itu. Dan juga klinik-klinik yang lain Pak, tidak hanya pentabio tapi juga pentavalen seperti itu. Betul. Jadi semua memang tetap kita awasi, dan sekarang juga kita sedang masuk lagi ke tempat-tempat pelayanan kesehatan supaya kita meyakinkan betul bahwa vaksin-vaksin yang ada di situ itu pengadaannya betul dari distributor yang betul. Selama ini seperti apa sistemnya Pak? Selama ini diawasi oleh Sudinkes. Kalau di kami adalah di Sudinkes karena Binwasdal itu adanya di sana. Tetapi kita butuh kerjasama dengan masyarakat. Kalau mendapatkan yang meragukan atau misalnya ini caranya nggak benar dan sebagainya, laporkan ke kami. Ya.
Kayaknya Menteri Kesehatan permainan semua masuk swasta dulu. Dia punya teknologi lebih canggih pun nggak boleh pakai. Harusnya lebih aman masuk rumah sakit masih lain. Kalau kamu nggak sesuai standar, kalau mau lebih takut dong aku tutup rumah sakit kamu. Dilempar ke pihak ketiga semua nggak mau tanggung jawab. Kami tindak lanjutin sama BPL ini. Bikin surat Pak, tekan. Iya Pak. Sama kayak tinjak, itu juga sama. Rasa lempar ke swasta. Dia nggak usah bawa tutup saja olah mahal. Buang. Nah itu yang orang teriak semua. Memang BH ketiganya itu memang harus disertifikasi.